Bab 381 masalah tidak sesederhana itu. Tentu saja. Aku belum selesai berbicara, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, tidak peduli bagaimana menjawabnya merasa ada yang tidak benar, aku marah, apa yang kalian katakan? Bruce tertawa, Roman, jangan marah, bukankah aku sedang memujimu? Melihat Bruce tersenyum menyipitkan mata, aku tidak tahan untuk berdiri, Bruce, kamu sudah menjadi ayah, tidak boleh seperti ini. Roga dan Dwayne berbisik, Roman, kakak ipar memang sangat cantik. Setelah kita selesai berbicara, aku memperkenalkan mereka bertiga kepada Elina, ini Roga, Dwayne, dan Bruce. Elina berdiri dan mengangguk dengan sopan, menyapa mereka bertiga mengatakan apa kabar, dan Bruce tidak malu seperti tadi yang aku bilang, dia sangat serius, mengulurkan kedua tangan dan membungkuk, berkata, Swadikap. Meskipun Elina tidak mengerti bahasa Thailand, tapi dia mengerti arti kata ini, lalu tersenyum membungkuk dengan sopan. Setelah itu aku meminta Elina duduk di dalam, aku dan mereka bertiga pergi ke halaman, aku berkata, nanti aku minta temanku kemari, kalian ceritakan detail situasi kepadaku, lalu kita mengatur tindakan selanjutnya, memanfaatkan 2 hari ini menyelamatkan ibuku, masalah ini tidak boleh diulur lagi. Semakin diulur, kemungkinan masalah Mark diketahui keluarga Gong akan semakin besar, kalau diketahui keluarga Gong, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan orang tuaku, mungkin akan dalam bahaya. Melihat aku berkata dengan serius, mereka bertiga menarik senyuman di wajah mereka, dan berubah menjadi serius. Aku menelepon Jay, saat ini dia sudah tidur, ketika mendengar suaraku, segera terdengar suara gerasak-gerusuk mengenakan pakaian. Aku berkata, Jay, dulu tidak kelihatan, kamu sangat perhatian pada masalah ibuku, aku Roman berhutang budi padamu. Jay sambil mengenakan pakaian sambil berkata, Roman apa yang kamu bicarakan, dulu hubungan kita sangat baik, meskipun sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, tapi aku tahu, kamu dicelakai masuk penjara, itu terjadi di kota Shanghai, kalau di kota Guilin, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak menungguku menjawab, kamu tunggu sebentar, apakah kamu sekarang berada di tempat ketiga orang Thailand itu, kalau iya tunggu aku segera ke sana. Aku tersenyum mengucapkan terima kasih, Jay memarahiku, lalu mematikan telepon. Aku menatap HP dengan perasaan kacau, merasa beberapa hubungan secara bertahap terputus, tidak disangka, Jay tetap menjadi orang yang pernah aku kenal. Ketika SMP, Jay teman sekamar aku hubungan kita sangat baik, kita berdua sering lari dan makan bersama, tapi setelah lulus SMP tidak pernah berkomunikasi lagi. Setelah selesai menelepon, aku berkata kepada Bruce dan lainnya, kalian semua temanku, aku tidak bertele-tele, langsung mengatakan, beritahu aku detail keadaan orang tuaku dan lokasi penculikan mereka. Mereka bertiga memiliki bawahan, karena percakapan kami bersifat rahasia, meskipun teman-teman di sekitar termasuk teman-teman seperjuangan, tapi Roga dan Dwayne sedikit tidak tenang, lalu meminta yang lain untuk pergi. Bruce melihat di sekitar tidak ada orang, baru berkata, kali ini kami tidak memberitahu mereka detail masalah, Roman kamu juga tahu, banyak hal yang tidak boleh diberitahu kepada mereka, memberitahu mereka sama dengan mencelakai mereka, seperti aku tidak sengaja membocorkan kabar penting Jack dan Suchard, mungkin keesokan harinya kamu akan melihat berita mayat tenggelam. Bruce mengatakannya sambil tersenyum, meskipun sejak awal tahu Thailand dalam keadaan kacau, tapi aku percaya Bruce tidak akan membohongiku, mendengar Suchard dan Jack yang begitu baik padaku ternyata orang yang sangat kejam, hatiku sedikit ketakutan. Aku terbatuk, tenang saja, karena kamu adalah temanku, kalau kamu benar menyinggung Suchard dan Jack, aku pikir mereka pasti akan mempertimbangkan diriku. Meskipun ada beberapa unsur kekuatan dalam pernyataan ini, Bruce bukan hanya tidak senang, malah sebaliknya lebih bersemangat, aku tahu karakter Bruce, dia yang begini sangat baik. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya, aku tahu Jack, Suchard dan Haken bertiga adalah orang yang memiliki kekuatan hebat di Thailand. Suchard mengendalikan hampir semua pasukan bawah tanah di Thailand, tidak ada yang berani menentang kemauannya, dan Jack sepenuhnya mewakili keluarga Du selalu menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Yang terpenting masih ada Haken, meskipun tidak muncul di banyak kesempatan, tapi di Chiang Mai, dia cukup terkenal di kalangan pejabat orang China. Tidak peduli dari sisi manapun, pertemananku dengan mereka bertiga, cukup menyapu sebagai besar negara Thailand, terutama setelah kejatuhan Timothy, bahkan Chiang Rai telah menjadi wilayah pribadi keluarga Du. Aku menarik nafas dalam-dalam, tidak memikirkan hal ini lagi, hanya mendengar Bruce berkata, ketika tiba di kota Guilin kami dikejar dan ingin dibunuh, kemudian dengan bantuan temanmu baru berhasil bersembunyi, dan bisa berkumpul bersama, untungnya kami semua tidak ada yang terluka. Dwayne tiba-tiba berkata, kala itu kamu hampir saja mati. Bruce tidak enak hati menggaruk kepala, itu kecelakaan, kalau sejak awal tahu orang-orang itu begitu kejam, aku pasti tidak akan memandang remeh mereka.
Aku tersenyum tidak mengatakan apa-apa, singkatnya yang penting kalian baik-baik saja. Saat itu, bahaya dapat dilihat dari beberapa panggilan telepon, Bruce berhasil lolos, lalu melarikan diri, karena sekarang sudah selamat, tidak perlu memikirkan masa lalu. Bruce lanjut berkata, setelah kita berkumpul, pertama-tama mengikuti temanmu Jay, mengikuti petunjuk yang kalian berikan untuk menemukan perkiraan lokasi, kemudian kami pergi menanyakan pada beberapa preman lokal, menakuti mereka dan mereka memberitahu kami beberapa hari terakhir ada perubahan jumlah orang di dalam kota, lalu kami menargetkan dan mengikuti salah satu organisasi yang menculik orang tuamu, alhasil, kami berhasil menyelidiki lokasinya. Roman, kamu tebak di mana? Aku melanjutkan kata-katanya, di mana? Sebuah villa, kami bertahun-tahun berada di Thailand, ini pertama kalinya kami mendengar setelah menculik orang dikurung di villa, terlebih kalau ada suara, semuanya akan mengira ini hanya bermain. Wajah Bruce ketakutan, dan terus berkata, namun setelah kami tahu, kami menyadari apartemen ini memiliki pemandangan yang sangat bagus, lantainya sangat tinggi, dan dapat langsung melihat semua lingkungan, jika ada masalah, orang-orang di lantai atas akan segera menyadari, belum lagi mereka bertugas bergiliran, karena mengkhawatirkan keadaan paman dan bibi, makanya hanya bisa mengamati dengan lambat. Benar, kita tidak dapat menemukan peluang yang cocok, kita tidak berani buru-buru menyerang sekarang, kalau berhasil menangkapnya tidak apa-apa, kalau terjadi sedikit kesalahan, Roman. Roga menyela, dan aku merasakan kesemutan di kepala, orang-orang ini berani memilih tempat seperti itu, menunjukkan mereka memang tidak takut, dan menandakan ini lebih berbahaya. Aku menghela nafas, tidak heran begitu banyak orang gelisah meremas tangan dan kaki mereka sekarang, bukan karena kita tidak kompeten, melainkan lawan benar-benar licik. Bab 382 tidak ada cara untuk memulai. Setelah mendengar mereka bertiga menganalisa, hatiku merasa masalah ini tidak gampang, keluarga Gong penuh persiapan, tidak heran setelah menyadari Bruce dan lainnya datang dari Thailand membantuku, dia bertindak seolah tidak peduli, ternyata sejak awal semua ini sudah direncanakan dengan sangat baik. Aku berpikir cukuplah, mencoba memikirkan kemungkinan dari segala sudut, yang mengecewakanku adalah, meskipun sekarang di benakku ada simulasi, tanpa persetujuan keluarga Gong, dengan kekuatan kita ingin menyelamatkan orang tuaku dengan selamat, itu cukup sulit. Hingga akhirnya aku menghela nafas dan berkata, orang yang diatur keluarga Gong di villa itu, sebagian besar adalah orang yang siap mati. Apa? Roman, apakah kamu yakin? Meskipun suaraku tidak keras, tapi itu sangat jelas di malam yang sunyi, tentu saja ketiganya terkejut mendengar apa yang aku katakan. Tidak yakin, tapi besar kemungkinan iya, kalau tidak dengan kemampuan keluarga Gong, tidak peduli seberapa buruk Lai seharusnya dia tahu kalian sejak awal sudah tiba di kota Guilin, dan menyerang kalian, tapi selain pengejaran pembunuhan yang pertama pada kalian, tidak ada pergerakan lagi setelah itu, ini membuatku merasa aneh. Aku berpikir sejenak, terus menatap foto yang ada di HP Bruce. Foto itu sebuah villa kuno dengan 6 lantai, setiap lantai memiliki 2 pintu yang berseberangan, abu di dinding sudah jatuh lebih dari setengahnya, bahkan beberapa kisi jendela menggunakan jendela layar. Aku terus berkata, tapi kalau dipikir sebaliknya, kalau aku adalah Clay, aku sudah mengatur semuanya dengan baik, dan aku sangat tenang, selain percobaan pertama, apa yang akan terjadi pada kalian selanjutnya, aku sama sekali tidak peduli, karena aku sangat tenang dengan pengaturan di kota Guilin, keluarga Gong tidak memiliki kekuatan apapun di kota Guilin, lalu apa yang bisa membuatnya begitu tenang? Hanya ada 2 kemungkinan, pertama, setelah menculik orang tuaku, orang yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah saudaranya, atau orang yang siap mati, kedua, orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah bawahan yang sangat loyal kepadanya, seperti yang aku katakan tadi, orang yang siap mati. Roga menganggukkan kepala, kalau begitu, kemungkinan kedua lebih besar, kala itu di Thailand, pamannya, Luke sudah cacat, seumur hidup hanya bisa duduk di kursi roda, dan dia memiliki hubungan darah dengan Mark yang sekarang berada di kota Shanghai, terkait kematian temannya, aku merasa, kalau benar ada keberadaan orang seperti ini, seharusnya sejak awal dikeluarkan untuk menyerang kamu Roman. Harus diakui, di antara mereka bertiga yang paling hebat adalah Roga, ada banyak masalah yang bisa dia analisa dengan jauh dan matang, atau mungkin inilah alasan mengapa Jack mempertahankan dia menjadi supir. Dan pemikiran Dwayne lebih condong ke tentara, atau bisa dikatakan tentara bayaran, ingin dia menyelesaikan masalah biasa, mungkin akan membuatnya jatuh dalam bahaya. Bruce tidak usah dikatakan lagi, dia terlihat sangat berani dan kejam, tapi faktanya dia memikirkan perhitungan sendiri. Tapi meskipun begitu, dia tidak begitu licik, ditambah dengan hubunganku, mungkin ini alasan Suchard dan Jack menggunakannya. Setelah mendengar Roga menganalisa, terjadi keheningan kembali, aku berkata, semuanya jangan terlalu frustrasi, orang tuaku sekarang masih aman, selama kita dapat menemukan peluang yang baik dalam 2 hari, mungkin Clay akan kecewa sekali lagi.
Begitu aku selesai mengatakannya, pintu hotel diketuk, kami segera waspada, dan bawahan yang menjaga pintu melihat keluar, lalu berteriak, "Kak J." Detik berikutnya muncul seorang pria tersenyum di balik pintu, memakai mantel gaya lama, dengan sisiran rambut yang rapi dan bersih, wajah petak dan hidung mancung, memberi orang semacam perasaan di masa era perang. Aku tersenyum menghampiri, meninju dadanya, "J, kamu yang bermata besar dan beralis tebal, ternyata benar-benar bergabung dengan revolusi." J tertawa keras, "Apanya revolusi? Aku hanya pekerja biasa, kapan kamu tiba?" "Baru." "Sudahlah, jangan banyak omong, sekarang sudah sangat malam, mari kita cari solusinya, kalau tidak paman dan bibi akan tinggal di villa sehari lebih lama lagi, dan mereka akan semakin berbahaya." Jay mengatakannya sambil menarikku masuk ke dalam ruang tamu, karena dia dan Bruce sudah pernah bertemu, saat ini mereka saling mengangguk dan tersenyum, dan dia yang berencana duduk, tiba-tiba melihat Elina yang ada di samping. Elina memperhatikannya, terlebih keduanya orang yang pernah melihat dunia dan tidak waspada, aku saling mengenalkan mereka, dan Jay tersenyum, "Jay, tidak kelihatan, selamat bertahun-tahun, ternyata kamu mencari istri yang sangat cantik bagai bunga." Wajah Elina memerah, dan dia berkata, "Siapa istrinya, Jay, kamu jangan asal bicara." Jay menyentuh kepalanya dan berkata kepadaku dengan tatapan, "Kamu mengerti." Kami sekali lagi berkumpul bersama, melihat foto-foto yang ada di atas meja, hatiku sedikit kesal, diriku yang dulu sangat percaya diri, karena aku merasa untuk masalah pengendalian kekuatan, tidak akan ada yang lebih baik dariku. Petik 2. Tapi kali ini, dalam hal ini, aku benar-benar terperangkap dalam rencana Clay, seperti monyet yang ditangkap dan diikat, mantra magis apapun tidak bisa melepaskannya. Melihat aku tidak berdaya, Jay berkata, "Roman, kamu sudah memahami masalah ini." Aku mengangguk, karena sudah memahaminya, makanya sekarang baru merasa sangat rumit. Kami seharian terperangkap dalam masalah ini, 2 hari ini bawahan kami berjongkok selama 24 jam, dan tidak menemukan celah apapun, aku bahkan mulai curiga, apakah rekaman dan titik lokasi yang diberikan dari kota Shanghai adalah palsu. Di sini sama sekali tidak ada kelompok penculikan paman dan bibi, tapi aku memikirkannya sebentar, kalau orang-orang ini mudah diserang, aku juga tidak akan berdiri di sini, dengan ketiga temanmu sudah cukup. Jay sedikit tidak berdaya, Bruce dan lainnya melihat bawahan yang ada di samping, karena Jay tidak bisa berbicara bahasa Thailand, masuk seorang bawahan dari luar, khusus menerjemahkan bahasa Thailand ke Mandarin. Ruangan itu tenang, semua orang menyadari kendala dalam masalah ini, kalau ada satu kesalahan, sekalipun kesalahan yang sangat kecil, orang tuaku akan dalam bahaya besar. Cahaya remang-remang, dan lingkungan yang sedikit tertutup, membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Aku berdiri, berjalan bolak-balik di kamar, mencoba memikirkan solusi, tapi setelah berpikir keras, tetap tidak ada hasil. Berpikir sampai kepalaku pusing, aku memijat pelipisku, memandang Elina yang tenang, saat ini, dia tampak memiliki pemikiran, tapi seolah terjebak pada simpul, wajah itu tampak jelas mengekspresikan emosi. Aku menatapnya tepat ketika dia ingin berbicara, dan Elina mengangkat kepalanya, mata kami saling bertemu, dia berkata, "Aku punya ide." Bab 383 Awal Rencana. Elina dan aku saling memandang, lalu merasa canggung, kami cepat-cepat menoleh, detik berikutnya aku mendengar Elina berkata, "Aku punya cara, tidak tahu apakah bisa berhasil atau tidak, tapi kita bisa mencoba dulu." Ketika Elina selesai berbicara, kita mengalihkan tatapan, aku berkata dengan curiga, "Tadi kami berbicara menggunakan bahasa Thailand, tapi Elina." Elina melirikku dengan tidak puas, dan alisnya sedikit terangkat, "Kamu lupa siapa diriku, hal yang ingin aku ketahui, sekalipun menggunakan bahasa Arab juga tidak bisa disembunyikan dariku." Awalnya Elina memberi orang perasaan seorang dewi yang dingin, tapi perasaan tadi genit, benar-benar sangat menggoda. Aku menguap, dan berpikir aku benar-benar lupa, Elina adalah mutiara keluarga Bai, dan keluarga Bai memiliki pengaruh kuat di kota Shanghai, bahkan keluarga Gong hanya seekor anjing bagi keluarga Bai. Elina ingin tahu apa yang terjadi di tempat lain, mungkin itu hanya membutuhkan sebuah pesan, sudah bisa mengetahuinya dengan jelas. Jay dan lainnya tidak mengerti, tapi melihat tampangku, mereka tidak banyak bertanya, melainkan memandang Elina dan berkata, "Cara apa?" Pancing ular keluar dari sarang, lalu meraba ikan di air berlumpur. Elina mengatakan sekata demi sekata, begitu dia selesai berbicara, aku punya ide bagus di benakku, aku terkejut dan berkata, "Elina, bagaimana menurutmu?" Elina mengangkat bahunya, serakah bermain ular. Aku bersemangat, awalnya mengira tidak bisa mengeluarkan pendapat, tapi dari ucapan Elina tadi, tiba-tiba berubah menjadi pintar, dan ekspresi keempat lainnya masih bingung, melihat aku dan Elina masih berbicara di sana, Jay gelisah. "Roman, sebenarnya ada cara apa, cepat katakan."
Bruce dan ketiganya terlihat sangat bersemangat, aku tertawa keras dan berkata, sekarang keluarga Gong berada di villa itu seperti ember, yang merupakan keuntungan dan kerugian terbesar mereka, jika kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, kita dapat menghancurkan mereka dengan cepat. Roga berpikir, menundukkan kepalanya, dan Bruce memukul pundakku dengan tidak senang. Roman, sebenarnya cara apa, cepat katakan, membuat orang penasaran, itu bukan tindakan yang baik. Aku berkata sambil tersenyum, lebih kurang rencananya seperti ini kita kirim beberapa orang ke sekitar villa, membuat serangan. Saat ini, sebagian orang di villa akan keluar untuk pertahanan, tapi hanya sebagian, karena mereka juga tahu, Sandera tidak boleh hilang. Begitu terjadi sesuatu pada Sandera, mereka akan tamat, oleh karena itu pasti ada orang yang berjaga di samping orang tuaku. Lalu aku mengambil secangkir teh dari meja dan menyesapnya, dan saat ini kita mulai dari memblokir villa, dan mengirim tim lain untuk memanjat dinding gedung. Tentu saja, ini masih tipuan, tapi di bawah serangan itu, tidak peduli seberapa baik psikologisnya, orang-orang di dalam pasti akan panik. Tapi apa gunanya panik, Roman? Orang tuamu akan ada bahaya, kalau tidak dari awal sudah kami serang. Bruce masih tidak mengerti. Aku berkata, awalnya mereka sangat terencana, sekarang kita sudah menemukan sebuah terobosan, tapi kali ini berbeda, kita berhasil membuat rencana mereka kacau, kita ambil kesempatan mengirim orang-orang dengan pakaian serupa, berpura-pura menjadi orang-orang mereka, ini artinya meraba di air lumpur. Selesai mengatakannya aku terus menjelaskan, kalau kita tidak mengirim dua pasukan menyerang sekaligus, orang-orang kita yang berpura-pura pasti akan ketahuan oleh mereka, terlebih mereka pasti sudah saling kenal sejak lama. Selesai mengatakannya, aku melihat Elina tersenyum, bibir Elina menyeringai, bentuknya tampak aneh, seolah bertanya padaku, apakah aku hebat? Pada saat ini Roga yang mengerti lebih dulu, Roman, aku mengerti maksudmu, di antara orang-orang ini pasti ada orang yang memiliki kemampuan memimpin yang sangat hebat, karena dia, kita memiliki banyak perlawanan sebelumnya, dan karena ada keberadaannya, kita serang beruntun, orang-orang ini hanya bisa menjaga kepala mereka di villa, karena itu juga mereka dipaksa memindahkan paman dan bibi, tapi villa itu kecil, lokasinya hampir bisa dipastikan, saat ini kita akan mengatur orang untuk menyusup, kalau rencana berjalan lancar, bisa dikatakan kita menaklukkan mereka tanpa usaha. Setelah mendengar penjelasan Roga, Dwayne dan Bruce baru merespon, lalu Jay mendengar bawahan itu menerjemahkannya baru mengerti maksudku. Setelah hening beberapa saat, Jay mengangkat jarinya ke arahku, hebat, Roman, kala itu rencanamu menculik anak gadis orang juga berhasil, kala itu aku sudah tahu kamu orang hebat di kolam kecil, tapi hari ini baru menyadari, ternyata kamu makhluk laut yang tidak terkalahkan. Awalnya mengira dia sedang memujiku, kemudian kata-katanya setengah benar dan setengah salah, bahkan sengaja menggunakan bahasa Mandarin, membuat wajah Elina tiba-tiba berubah. Aku marah dan berkata, kapan aku mempunyai rencana ini, bahkan berhasil menculiknya. Jay membuat gerakan berpikir, iya juga, mungkin aku salah ingat. Aku menghela nafas lega, wajah marah Elina masih belum mereda. Bruce dan ketiganya menatap kami dengan wajah luar biasa. Bruce berkata, Roman, kamu memang paling pintar di dunia ini. Awalnya setelah mendapat solusi diriku sangat senang, setelah mendengar ejekan Jay, aku merasa kesal, tidak berdaya dan berkata, karena rencana awal sudah ditetapkan, kami pulang dulu, detail rencana besok siang kita putuskan di sini, setelah memutuskannya langsung beraksi, masalah ini tidak boleh ditunda. Jay, Bruce dan lainnya terlihat mengangguk menunjukkan tidak masalah. Dan aku menarik Elina yang tidak senang keluar, mungkin beberapa bawahan yang berjaga di pintu sudah tidak bisa mendengar kami berbicara. Aku tersenyum pahit berkata, Elina, jangan-jangan kamu percaya ucapan Jay. Dia itu teman semu, dan memiliki hubungan baik denganmu, dia begitu perhatian pada masalah paman dan bibi, mengetahui begitu banyak hal, tentu saja sangat normal. Meskipun Elina tidak melepaskan pegangan tanganku, tapi nada bicaranya sangat dingin. Dia bercanda, lagi pula aku bukan orang seperti itu. Aku terus menjelaskan, merasa garis hitam di benakku sudah mulai bergoyang ke sana kemari. Elina berhenti, menatapku dan bercanda, siapa tahu kamu benar atau tidak, ketika aku baru mengenalmu, apa yang tidak bisa dilakukan. Ayo, sayangku. Aku tahu dia teringat ketika aku baru melihatnya, kala itu baru keluar dari penjara, bukankah karena melihatmu biang keladinya jadinya terlalu bersemangat, lagi pula, aku tidak benar-benar memperkosamu, sudah kejadian berapa lama? Seiring dengan kata-kataku, bisa dilihat dengan jelas telinga Elina sudah memerah, darahku segera mengalir ke kepalaku, tiba-tiba merangkulnya, mencium bibir merahnya yang seksi dan dingin. Bab 384 bocor. Paling, mencium paksa dirimu. Merasakan sentuhan lembut dan dingin di bibir, tubuh yang indah dan anggun di lenganku, aku bahkan sedikit enggan melepaskannya, lalu seiring dengan Elina bernafas lebih cepat, tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas.
Aku dengan cepat melepaskan Elina, dan wajah Elina memerah, terengah-engah, sambil menatapku dengan wajah malu dan terkejut. Aku berdiri di samping Elina, diam-diam menunggunya bernafas dengan tenang. Aku baru berdiri, berkata, "Ayo kita pulang." Siapa sangka Elina tidak bergerak. Aku berbalik, melihatnya sedikit menundukkan kepalanya, kedua tangannya menarik pakaiannya seperti anak kecil, suaranya begitu lembut, lalu membujukku, "Roman, lain kali tidak boleh melakukan ini lagi." Melihat Elina yang selalu kuat tiba-tiba berubah menjadi istri yang marah, aku menggodanya, tersenyum dan berkata, "Tidak boleh bagaimana? Kamu." Melihat aku pura-pura bodoh, Elina menunjukku dengan marah, tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat Elina berjalan dengan marah, aku tersenyum, "Hehe, tadi bercanda denganmu, lain kali pasti tidak akan melakukan hal seperti ini." "Elina, sekarang sudah malam, cuaca dingin, cepat kembali ke hotel." Ketika aku menggandeng tangan Elina, Elina tidak menolak dan tidak berbicara, tapi hatiku gelisah, tidak tahu wajah Elina yang berubah begitu cepat sedang memikirkan apa. Di pinggir jalan, kebetulan ada sebuah taksi lewat, aku melambaikan tangan, dan taksi itu berhenti. Aku menarik Elina duduk di belakang, mengatakan alamatnya, lalu supir taksi menyetir mobil pergi, bertanya, "Bocah, kalian berdua tidak segera pulang masih di pinggir jalan untuk apa?" Kalau supir taksi tempat lain yang menanyakan pertanyaan ini, mungkin aku tidak akan menjawabnya, tapi karena sekarang aku berada di kota Guilin, tidak tahu dari mana datang perasaan nostalgia, menjawab, "Tadi ada masalah, sekarang mau pulang." Karena supir berbicara bahasa Mandarin, yang dicampur dengan dialek Guilin, aku juga menjawabnya dengan bahasa daerahku. Tanya jawab seperti ini, membuat suasana di dalam mobil jauh lebih rileks. Elina semakin mendengar kita berbicara semakin tidak mengerti, dia melototiku dengan marah. Hatiku berpikir jika kamu ingin melotot, maka melototlah, memangnya dipelototi olehmu bisa terluka. Ketika hendak turun, Elina akhirnya mengerti dia yang begini sia-sia, dia menggertakkan giginya dengan keras dan melototiku dengan kejam, lalu memandang keluar jendela. Kota Guilin adalah kota wisata, yang artinya, pusat kota lebih biasa. Sekarang jam 1 pagi, lampu jalan sedikit, hanya 1 atau 2 lampu neon di jalan yang masih menyala. Dan di saat pemandangan seperti itu, Elina tiba-tiba berkata, "Roman, aku sangat menyukai suasana malam di sini." Aku bertanya dengan aneh, kenapa tiba-tiba berkata begini? Karena tenang, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Elina berkata seolah dia berbicara pada dirinya sendiri, lalu menoleh dan tersenyum padaku. Aku tersenyum dan berkata, "Kalau kamu menyukainya, kedepannya kita bisa lebih sering tinggal di kota Guilin." Ketika berbicara aku berpikir, untuk Elina dari keluarga terpandang, putri baik-baik tidak mungkin ikut orang lain kabur, sekalipun orang tuanya merestui kami bersama, juga tidak akan setuju dia ikut aku menetap di kota Guilin. Lalu aku mengatakan pertanyaan ini dengan terampil. Jarak tempat tinggal Bruce dan lainnya dengan hotel kami hanya setengah jam perjalanan. Ketika turun mobil mungkin karena percakapan bahagia, sang supir tidak menerima bayaran, aku hanya bisa menunggu dia tidak melihatnya lalu menaruh uang taksi di samping kursi pengemudi, dan berharap semoga dia melihatnya. Menyaksikan taksi itu pergi, aku berkata, ini kebaikan di kota-kota kecil, di kota besar tentu saja tidak ada hal seperti ini, tapi seringkali, yang pertama kali membuat orang bosan adalah kota-kota besar ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, menarik Elina masuk ke hotel, resepsionis hotel mengenali kami dan bertanya apakah kami membutuhkan bantuan. Aku menggelengkan kepala mengantar Elina ke atas, melihat Elina masuk ke kamar sendiri, aku juga membuka pintu kamar sendiri. Setelah selesai mandi berbaring di tempat tidur sudah hampir pukul 2 pagi, aku ragu mengambil HP-ku apakah perlu mengirim sebuah pesan selamat malam untuk Elina, tapi wanita cantik yang membuatku memikirkannya siang dan malam, saat ini sedang berbaring di sebelah sama sepertiku. Setelah berpikir sejenak, aku menyerah pada pemikiran ini, mungkin HP Odele benar-benar berfungsi, hubunganku dengan Elina ada perkembangan, kalau dulu, aku mencium paksa Elina, konsekuensi paling kecil adalah sakit karena dicubit. Tapi hari ini pengecualian, Elina hanya mengingatkanku dengan serius, dalam wajahnya yang pemalu dan tubuh yang langsing, penuh dengan godaan, saat itu, sikap centilnya membuat orang ingin melindungi. Dan pada akhirnya aku tertidur ketika memikirkan Elina, ketika tersadar sudah keesokan hari, melalui kaca jendela yang tidak sepenuhnya terhalang oleh tirai, aku bisa melihat matahari terbit dan langit bersinar terang. Aku melihat HP, kebetulan pukul 6.30, aku menggelengkan kepala, merasa tidak ada yang tidak nyaman, hanya tersenyum masam, kelihatannya kelelahan yang berlebihan sudah membuat tubuhku terlatih menjadi monster yang kekurangan tidur tapi penuh energi. Setelah aku dan Elina selesai sarapan, ketika bersiap-siap hendak keluar HP-ku berdering, setelah menjawabnya terdengar suara Bruce, bertanya padaku berada di mana.
Aku memberitahunya lokasi hotel tempat kami menginap. Bruce berkata, mereka akan segera sampai, meminta kami menunggu di sana. Aku juga terkejut merasakan keanehan Bruce. Dalam benakku, Bruce bukan orang yang banyak bepergian, tidak disangka hari ini begitu rajin, bahkan sampai mengajak yang lainnya. Lalu detik berikutnya aku merasakan ada yang tidak beres. Apakah terjadi masalah? Aku segera minum dan Elina bergegas berbenah, lalu menemukan tangga spiral di pintu dan menunggu di sana. Dari sudut ini, dari luar sangat sulit melihat kita, tapi kita bisa melihat pergerakan di luar. Segera beberapa mobil berhenti, Bruce dan ketiganya keluar dari mobil, wajah mereka sangat tegang. Bruce berjalan beberapa langkah melihat nama hotel, lalu mengeluarkan HP, seolah ingin menelepon. Bruce. Aku memanggilnya. Bruce melihatku dan berjalan kemari, melihat wajah ketiganya tidak baik. Hatiku memiliki firasat buruk, dan bertanya, ada apa begitu gelisah, apakah terjadi sesuatu? Wajah Bruce berubah, Roman, masalah ini kesalahan kami tidak menjaga mereka dengan baik, namun... Aku mengerutkan kening dengan kencang, nada bicaraku sedikit gelisah, sebenarnya apa yang terjadi? Bruce menghela nafas, banyak hal telah berubah, percakapan kita semalam mungkin telah bocor. Bocor, apa yang terjadi? Aku sangat terkejut, teman-teman di lokasi kemarin adalah teman-teman kita, sebelumnya sudah diperiksa dan tidak ada masalah, kenapa bisa ada orang yang membocorkannya? Salah satu bawahan kita, melarikan diri. Bab 385 rencana tidak dapat menyaingi perubahan. Isi pembicaraan yang kita bicarakan di dalam kamar, semua anak buah yang dibawa adalah milik sendiri, ingin ditutupi pun tidak bisa, sangat cepat akan diketahui oleh semuanya, kedatangan kita kali ini, setiap bulan juga hanya membawa 3-5 anak buah, tidak banyak, semuanya juga tidak peduli, tidak disangka pagi ini, seorang anak buah memanfaatkan kesempatan saat menumpang toilet untuk kabur. Wajah Bruce dipenuhi kemarahan, tetapi kami sudah memastikan identitasnya, kami juga sudah buru-buru menghubungi Pak J, semuanya sudah mengutus orang untuk berjaga di sekitar, kalau anak buah itu muncul ya sudahlah, kalau muncul, kami akan mengupas kulitnya. Aku memegang hidung, masalahnya agak di luar kendali, apakah Jay Zhou sudah menyingkirkan orang yang tinggal di sekitar apartemen itu? 3 orang Bruce menggeleng-gelengkan kepala, tidak tahu, tetapi berdasarkan kemampuan kepolisian, seharusnya sudah ada sebagian polisi yang diperintahkan ke sana untuk berjaga. Hatiku berdegup, brengsek. Tidak sempat bicara, aku langsung mengeluarkan handphone dan menelepon Jay Zhou, memastikan apakah ada sebagian polisi yang membiarkan orang yang tinggal di apartemen untuk keluar, dan ternyata jawabannya memang begitu. Aku menarik napas panjang, ayo, sekarang kita langsung pergi ke apartemen. 3 orang Bruce walaupun tidak mengerti maksudku, tetapi karena kalau aku sudah bicara, mereka tidak akan menolak, karena saat 3 orang itu datang mereka memarkir mobilnya di pinggir jalan, sekarang kami tidak perlu naik taksi lagi, lebih praktis. Setelah naik mobil, anak buah itu tanpa perlu kami suruh, langsung menyetir ke arah apartemen, di sampingku ada Elina, dia memang tidak mengerti bahasa Thai, tidak tahu apa yang kami bicarakan, tetapi melihat raut wajah kami yang buruk, dalam hatinya juga kurang lebih paham sedikit, bertanya, Roman, apakah terjadi masalah? Karena perkataan Elina di dalam mobil yang diam, tiba-tiba memecahkan keheningan, aku mengangguk-anggukan kepala berkata, aku benar-benar tidak mengira, keluarga Gong ternyata masih ada cara ini, sepertinya sebelumnya saat bekerja sama dengan Timothy di Thailand, sudah memasang pion ini, tidak disangka ternyata bisa berguna untuk sekarang. Elina tidak mengalami masalah di Thailand bersamaku, juga tidak bertanya lagi, tetapi 3 orang Bruce melihat kami berbicara, mereka malah tidak mengerti satu huruf pun, tambah panik. Bruce bertanya, Roman, sekarang kita harus bagaimana? Keluar apartemen untuk mencegat orang. Setelah selesai bicara aku bertanya lagi, apakah anak buah yang kabur itu penerjemah yang bisa berbahasa Mandarin yang kalian bawa dari Thailand? Wajah ketiga orang Bruce kebingungan dan kaget, tanpa sadar menganggukkan kepala. Roga bertanya, anak buah itu dulunya direkrut setelah menerima wilayah kekuasaan Timothy di Chiang Rai, karena mengerti bahasa Mandarin, orangnya juga setia, sehingga kali ini ikut kami datang ke kota Guilin, tapi tidak disangka malah. Masalah kali ini tidak bisa menyalahkan kalian, siapapun tidak akan kepikiran, di saat itu keluarga Gong memasang pion ini tanpa tanda apapun. Aku menggelengkan kepala, dan tersenyum dengan pahit lagi, Bruce, kalau aku tidak salah menebak, ketika anak buah itu keluar pasti tidak membawa handphone atau alat komunikasi sejenisnya kan? Bruce menganggukkan kepala, Roman, tidak takut ditertawai olehmu, kebetulan aku yang membawa anak buah itu, kali ini, demi berjaga-jaga menimbulkan masalah, kecuali aku semuanya tidak bawa handphone, dengan kata lain, kita yang di sini, hanya ada kita bertiga yang bawa handphone, sisanya tidak bawa. Aku menghela napas, mungkin saja anak buah ini tidak membocorkan rencana kita. Tidak membocorkan.
Aku baru selesai bicara, Dwayne yang dari tadi diam saja tidak tahan untuk membuka mulut, 3 orang tanpa terkecuali semuanya menatapku dengan terkejut, bahkan supir yang sedang menyetir di depan, juga melirikku melalui spion, seperti ingin mendengar apa yang akan aku katakan selanjutnya. Menurut perhitunganku, karena anak buah itu tidak membawa alat komunikasi, juga tidak kenal jalan di kota Guilin, selain bisa berbahasa Mandarin, sepertinya tidak punya kelebihan apapun, atas dasar apa dia bisa membocorkan rencana kita. Selesai aku bicara, 3 orang itu tertegun, Bruce berkata, tapi dia juga bisa pergi mencari orang keluarga Gong. Tentu, tetapi berdasarkan pemahaman kita sebelumnya terhadap keluarga Gong, kalau mereka memulai rencana, di kota Guilin sini seutuhnya akan ditanggung oleh orang yang mereka utus, bisa dibilang sejenis keadaan menaikkan, walaupun kabarnya sudah disampaikan, kita tidak akan terkena dampaknya, hanya menaikkan rencananya dari diam-diam menjadi terbuka, anak buah yang di dalam apartemen akhirnya pun akan tertangkap oleh kita, hanya masalah waktu saja, atau masalah keselamatan orang tuaku. Dan kalau hanya seperti ini, sementara untuk keluarga Gong, keuntungannya tidaklah besar, anak buah itu sama sekali bisa terus menetap, menunggu sampai saat yang lebih penting baru muncul, lagi pula depan belakang juga tidak dapat menolong orang, kenapa juga dia mau membocorkan rahasianya. Setelah selesai menjelaskan, bibirku terasa agak kering, di wajah Liudi terpasang ekspresi bengong seperti memikirkan sesuatu, dan Bruce masih saja seperti orang yang tidak punya otak, mendengarnya langsung menggelengkan kepala, aku tetap tidak mengerti. Aku berpura-pura marah dan berkata, pokoknya kamu ingat saja, baik anak buah itu menyampaikan atau tidak menyampaikan pesannya, orang keluarga Gong yang di dalam apartemen akhirnya akan tertangkap oleh kita, hanya ada satu jalan ini saja, dan keselamatan orang tuaku semuanya berdasarkan dengan lamanya waktu. Bruce memegang bagian belakang kepalanya, dengan canggung dia menganggukkan kepala. Aku juga tidak peduli lagi dia paham atau tidak, aku lanjut menjelaskan, dan aku curiga, tujuan asli anak buah itu adalah, dengan mengganggu kewaspadaan kita, membuat kita buang tenaga untuk keluar mencarinya, dan meminta alat untuk menghubungi orang yang di dalam apartemen, sehingga mereka punya kesempatan untuk kabur. Begitu rupanya. Dan selesai aku menjelaskan, wajah Roga dan Dwayne langsung memasang ekspresi seperti langsung tersadarkan, setelah Bruce berpikir juga akhirnya paham, bertanya dengan kaget, maksudnya adalah, pagi kita menelepon Pak Jay, dilanjut Pak Jay mengirim sebagian polisi ke tempat yang lain untuk berjaga, malah pas kena mereka. Betul. Aku menganggukkan kepala, tadinya Jay Zhou mengerahkan polisi yang cukup untuk mengepung abis orang di apartemen itu, tetapi sekarang orangnya berkurang, memang berkurangnya tidak banyak, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk kabur, bahkan, kalau mereka cukup kuat, sekarang sudah pergi. Sambil bicara sambil menganalisis, jalur pikiran semakin lama semakin jelas, dan akibat terlalu jelas adalah, kekhawatiranku terhadap orang tuaku semakin besar. Petik 2. Roga membatu dan berkata, Roman, maksudmu adalah, mungkin saja sebagian dari mereka akan mengalihkan yang bersenjata, beberapa orang sisanya akan membawa paman dan tante untuk kabur. Aku menganggukkan kepala, tadinya ini hanya sebuah perkiraan, tapi tidak disangka Jay Zhou betul-betul membagi sebagian orang, perkiraanku secara otomatis menjadi kenyataan. Setelah berpikir aku menelepon Jay Zhou lagi, saat ini dia juga sedang marah dan panik, baru saja membawa orang untuk menyergap, bersiap untuk menangkap orang, tidak disangka ada kabar bahwa ada orang memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari apartemen. Dan aku melalui bertanya mengetahui, di dalam apartemen ditambah ayah ibuku totalnya 13 orang, baru saja ada 8 orang yang langsung menerobos luar pintu, namun dihentikan oleh polisi yang sejak awal sudah mengepung, 3 orang sisanya pasti membawa orang tuaku kabur, sekarang sudah tidak diketahui jejaknya. Bab 386 Jalan Depan dan Jalan Belakang. Mendengar perkataan Jay Zhou, hatiku langsung panik, namun di saat itu juga merasa tanganku hangat, saat aku menundukkan kepala mendapati tangan kecil Elina yang lembut entah sejak kapan sudah memegangku erat-erat. Aku melihat ke arah Elina, dia tersenyum dan tidak berbicara, dilanjutkan dengan menundukkan kepala dan lanjut melihat handphonenya sendiri. Aku mulai tenang, memberitahu Jay Zhou agar dia bawa orang dulu untuk mencari di sekitar, kalau tidak ada, pencarkan orangnya, perbesar ruang lingkupnya, sisa 3 orang itu membawa orang tuaku, kaburnya pasti tidak cepat, aku akan mengulur waktu dengan Clay sebisa mungkin. Selesai bicara aku mematikan telepon, aku bersender ke sofa tempat duduk belakang, hatiku seketika merasa lelah, ternyata walaupun aku terus waspada, tetap saja tertangkap oleh keluarga Gong. Aku melihat handphone dan melepon Clay, sangat cepat langsung diangkat. Clay, ayah ibuku mana, ini sudah hari ketiga, kenapa masih belum ada kabar? Aku bertanya dengan logat seperti biasanya. Aku tidak bisa memastikan apakah orang yang kabur itu memberitahu Clay kabarnya atau tidak, tapi kemungkinan untuk tidak memberitahunya lebih besar.
Karena masalah di sini semua diurus oleh penanggung jawab dari apartemen, dan tujuan anak buah itu kabur hanya untuk membantu mereka kabur, dalam keadaan terburu-buru dia akan sulit menemukan waktu untuk melapor kepada keluarga Gong. Clay tertawa, berkata, aku kira siapa, pagi-pagi mengganggu mimpi orang, ternyata kamu, Roman, soal orang tuamu, kesabaranmu masih kurang, tunggu 2 hari lagi, aku pasti melepaskan ayah ibumu. Mendengar perkataan Clay yang aneh dan tidak jelas ini, aku langsung marah. Aku memarahinya, Clay, aku ingatkan kau sekali lagi, jangan dikasih hati minta jantung. Clay tertawa terbahak-bahak, iya juga, aku malah harus berterima kasih atas bantuanmu Roman, budi ini akan aku ingat, lain kali kalau ada kesempatan pasti akan traktir kamu makan, tapi, kalau tidak ada masalah lain, aku matikan dulu ya. Logat bicara yang dia lontarkan terdengar sangat percaya diri, hatiku malah dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar, masalah awalnya terjadi perubahan, aku sudah tidak keburu mengatasinya, dan sekarang Clay malah mempermainkanku seperti ini, kalau bukan kesempatan yang aku mohon dengan susah payah kepada email, takutnya aku sudah tidak tahan untuk menghubunginya. Karena penundaan yang lalu, waktu Mark masuk penjara masih ada 4 hari, dengan kata lain, 4 hari terakhir ini adalah kesempatan terakhirku, kalau aku masih belum menyelesaikan masalah ayah dan ibuku, keluarga email akan menuntut Mark lagi, dan karena sikap sebelumnya ambigu terus, kali ini keluarganya pasti akan langsung turun tangan, ingin kasusnya segera diselesaikan. Aku menarik napas dalam-dalam, Clay, aku ingin mendengar suara orang tuaku. Memikirkan hal ini, aku masih saja tidak bisa menahan perasaan emosi ini, tapi tidak bertindak gegabah, begitu salah langkah akan membuat penyesalan selamanya, mencerminkan keadaanku yang sekarang sedang tidak bisa beradaptasi dengan sekitar. Clay berkata, sekarang, tidak bisa, aku masih ingin lanjut tidur, ada masalah apa, tunggu aku bangun baru kita bicarakan lagi. Setelah selesai bicara dari telepon terdengar sebuah bunyi, suara tut-tut-tut yang merupakan bunyi dari telepon yang diputuskan. Aku mengerutkan alis, memaki sekata, sialan, Clay sekarang tidak takut karena memiliki sesuatu sebagai backing-an. Bruce bertanya, Roman, terus sekarang kita tetap pergi ke apartemenkah? Aku menggelengkan kepala, berkata, tidak, tetapi aku harus memikirkan keadaan yang lebih konkret lagi. Selesai bicara aku tiba-tiba teringat kejadian semalam, bertanya, Bruce, peta yang kalian buat semalam mana, cepat keluarkan dan perlihatkan padaku. Melihatku yang panik, Bruce terburu-buru menjawab 2 kali, oh, mencari-cari bagasi mobil, sangat cepat mengeluarkan selembar kertas, hatiku menjadi lega, melihat peta ini, aku kurang lebih memiliki beberapa gambaran. Aku mengambil dan melihat petanya, saat itu juga Elina mendekat, kepalanya seperti hampir menempel dengan wajahku, aroma tubuh dan samponya samar-samar tercium di hidungku, bahkan dari sudutku ini, sudah bisa melihat sebuah pemandangan di balik kerah bajunya. Tetapi aku saat ini mana ada waktu untuk menikmati pemandangan indah, aku bertanya, Elina, menurutmu mereka paling mungkin akan lari kemana? Elina melihat petanya, menggelengkan kepala, aku masih harus melihat-lihat lagi, peta ini digambarnya agak sedikit kasar, aku masih belum paham melihatnya. Aku melebarkan petanya sedikit, karena ini adalah peta sekitar apartemen yang digambar oleh 3 orang Bruce, ingin mengetahui identitas mereka, semuanya adalah sekumpulan orang berkekuatan, kalau bisa menggambar dengan bagus, baru mengherankan. Aku juga menatap peta itu, melihat ke sana kemari, sampai beberapa menit kemudian, aku dan Elina mengangkat kepala hampir di waktu yang bersamaan, jalan depan. Bruce yang duduk di belakang kami, dia mengulurkan lehernya dan melihat kami, mendengar kami bicara, masih saja wajahnya kebingungan, aku langsung bertanya, Bruce, apakah kalian tahu posisi jalan depan ini? Bruce menganggukkan kepala, tentu saja tahu, peta ini digambar berdasarkan apa yang kami lihat langsung dari tempatnya, kemarin sore baru saja kami lewat jalan depan. Roga juga berkata, jalan depan adalah sebuah gang di belakang jalan pub, tidak terlalu banyak toko, pada dasarnya semua rumah penduduk kecil, tapi sangat banyak pedagang kaki lima. Apakah Roman kamu merasa mereka kabur ke sini? Dwayne juga bicara dengan terkejut. Aku menundukkan kepala dan melihat petanya lagi, benar, mereka yang keluar dari apartemen hanya 3 orang, kabur dari Jeizhou sudah menguras banyak tenaga, ditambah lagi harus membawa orang tuaku, pasti hanya bisa memilih tempat yang aman dan terdekat untuk sembunyi, dan apakah kalian pernah berpikir, anak buah Bruce setelah hilang tadi pagi seolah menghilang dari muka bumi, bagaimanapun juga tidak bisa ditemukan. Seiring bicara wajahku menjadi serius, aku curiga kalau anak buah Bruce di jalan depan menemukan tempat untuk menetap, lalu 3 orang terakhir juga membawa orang tuaku masuk ke sana. Alis Bruce mengerut, Roman kamu yakin jalan depan? Aku tidak menghiraukannya, dan mengirim SMS ke Jeizhou, memberitahunya untuk lebih mewaspadai sekitar jalan depan, mereka adalah polisi, pasti lebih familiar dengan keadaan sekitar daripada kami, kalau dijaga oleh mereka, pasti tidak akan ada masalah.
Jay Zhou tidak bertanya, melihatku berkata seperti itu, dia hanya menjawab sekali, langsung mematikan teleponnya. Aku bilang lagi ke anak buah yang menyetir untuk menyetir ke arah jalan depan, ini baru memutarkan badan, jika mencocokkan peta dengan omongan tiga orangnya Bruce, kalian lihat, di sekitar apartemen hanya ada sebuah jalan, terhubung ke jalan depan dan jalan belakang adalah jalan pub, banyak orang lalu lalang, dan karena siang hari, orangnya lebih banyak dibanding jalan depan, kalau mereka jalan ke sini, tidak perlu bahas tiga orang itu, bahkan anak buah Bruce yang mencari tempat akan sangat mudah ketahuan, sebaliknya, kalau pergi ke arah sebaliknya dari jalan pub, yaitu jalan depan, selain beberapa pedagang kaki lima, tidak kenal siapapun, sehingga orang tuaku yang dibawa oleh mereka tidak mudah dikenali orang, dan di jalan depan, karena banyak kediaman orang, asal cari sebuah tempat pun bisa menjadi tempat yang cocok untuk bersembunyi. Aku paham, pokoknya kita menjaga jalan depan, lalu bertanya kepada orang-orang, menemukan mereka hanyalah masalah waktu. Bruce tiba-tiba matanya membelalak dan berkata dengan suara yang hilang, detik berikutnya wajahnya kembali seperti semula, kalau kali ini berhasil menangkap anak itu, akan kuberitahu dia akibat dari mengkhianati kita. Bab 387 Menjaga Rahasia. Sebelumnya pernah dikatakan, jalan depan sebenarnya adalah gang di belakang jalan pub, karena kebiasaan orang-orang yang tinggal di sekitar, sehingga diberi nama jalan depan. Dan sekitar jalan depan semuanya adalah daerah tempat tinggal, yang buka toko agak sedikit, sehingga biasanya ada banyak pedagang kaki lima datang untuk menjual berbagai barang sehari-hari, dan kalau perhitunganku benar, menyembunyikan diri di sini, bagi beberapa orang terakhirnya keluarga Gong, keuntungannya sangatlah besar. Jay Zhou sudah bawa orang ke sana, dan supir yang dari awal sudah mendengar pembicaraan kami, juga menyetir mobilnya ke arah jalan depan, karena jarak hotel yang kami tinggali ke sini hanya setengah jam waktu perjalanan, sangat cepat kami sudah tiba di tempat. Karena sekarang siang hari, jalan belakang sangat tenang, tapi di jalan depan malah banyak orang lalu lalang, kerumunan orang yang sibuk dengan aktivitasnya, sekarang pas waktu yang ramai. Kami baru turun mobil, tiga orang anak buah Bruce lainnya masing-masing ke jalan depan, dengan sendirinya berjaga, dan aku juga melihat wajah Jay Zhou yang depresi. Aku baru jalan ke arahnya dia sudah langsung melihatku lalu melambaikan tangan kepadaku, berkata dengan wajah yang murung, Roman, tidak disangka orang ini begitu licik, rencana yang susah-susah disiapkan semalaman, malah dikacaukan oleh mereka. Tidak apa, walaupun rencananya gagal, tapi kita juga bukannya tidak ada pendapatan, bukannya mereka juga ada 8 orang yang sudah tertangkap, apa kalian mendapat informasi dengan menginterogasi mereka? Aku tersenyum dan bicara untuk menenangkan dia, kali ini Jay Zhou membantuku dengan sekuat hati dan tenaga, hatiku sudah sangat senang, dan soal orang-orang itu kabur, tanggung jawabnya tidak bisa dilimpahkan ke mereka, bahkan aku sendiri pun tidak kepikiran. Jay Zhou menggelengkan kepala, orang itu dari sebelumnya sudah menyusun rencana dengan baik, kalau mereka tertangkap, satu kata pun tidak boleh dibocorkan, kami sudah menginterogasi selama 1 jam, tidak dapat informasi apapun. Aku terdiam, melihat ke arah Elina dan 3 orang Bruce di samping, menghela napas berkata, kalau begitu, kita pakai cara bodoh saja. Setelah selesai bicara aku bertanya kepada Jay Zhou, orang kita sudah menjaga sekitar kan? Jay Zhou mengangguk, sesaat setelah kamu telepon aku kebetulan orang di apartemen itu sudah tertangkap, aku langsung membawa orang kemari. Bruce, kalian bertiga, bawa orang dan pencarlah ketiga tempat ini, masalahnya harus lebih awal tidak boleh terlambat, barusan aku menelepon Clay, sekarang kurang lebih dia sudah menelepon untuk bertanya, bisa saja dia sudah mengetahui hal yang terjadi di kota Guilin, kita harus segera bergerak. Raut wajah 3 orang Bruce berubah, kalau begitu kapan kita akan menangkap orangnya? Tangkap orang, di sini bukan Thailand, sembarangan menerobos masuk ke rumah orang itu melanggar hukum. Aku mikir-mikir lalu berkata, tapi tujuan kita tetap menangkap mereka, aku ingin mencobanya, apakah bisa memancingnya keluar? Memancingnya keluar. Tidak hanya 3 orang Bruce, Jay Zhou pun tertegun, bertanya kepadaku dengan wajah yang kebingungan. Aku menganggukkan kepala, berkata, sekarang mereka beberapa orang hanya bisa tetap melawan walaupun terpojok, kalau mereka ingin hidup, kesempatan satu-satunya adalah melepaskan orang tuaku, tapi ini tentu saja tidak mungkin bagi mereka, kalau begitu hanya ada satu jalan, menambah jaminan di tangan mereka, bagi mereka, kalau mereka menangkapku juga, pasti akan merasa lebih lega dan aman, aku di tangan mereka, kalian jangan berbuat gegabah supaya tidak melukai orang yang tidak berhubungan, tidak berani mendesak, mereka pasti aman. Tidak bisa. Baru saja nada bicaraku merendah, yang lainnya masih mencerna makna dari kata-kataku, Elina langsung memotong, Roman, cara ini terlalu beresiko, aku tidak bisa setuju membiarkan kamu pergi. Jay Zhou baru paham, benar, walaupun cara ini mungkin bisa, tapi terlalu beresiko, terlebih lagi sekarang paman dan tante masih di tangan mereka,
kalau kamu kenapa-kenapa lagi, usaha kita beberapa hari ini akan sia-sia, dan lagi keselamatan kalian sudah tidak bisa terjamin lagi. Roga melihatku dengan wajah yang rumit, berbicara dengan bahasa Thai. Roman, apapun keputusanmu, kami bertiga akan mendukungmu sekuat tenaga, tapi kami juga tidak berharap kamu dalam bahaya. Aku tersenyum, melihat sekitar, mendapati bahwa tidak ada orang yang menyetujui rencanaku. Aku berkata dengan pasrah, dan untuk kalian, rencana ini walaupun memang sedikit gila, tetapi kemungkinan untuk dijalaninya sangat tinggi. Kalian harus tahu, kalau masalah kabur ini dipikirkan sendiri oleh anak buah Bruce, itu menandakan dia orang yang pintar, karena orangnya pintar, pasti akan memikirkan cara untuk mencariku dalam keadaannya yang hidup atau mati. Ideku ini juga sebenarnya sangat sederhana, cukup memaksa mereka untuk memilih jalan ini. Satu-satu masalahnya ada di kalian semuanya tidak mempercayaiku. Aku mengayun-ayun tangan, sejak aku keluar dari penjara, aku tidak pernah berhenti, bahaya seperti apapun sudah pernah aku lalui, apalagi sekarang, mereka hanya ada 3 orang, selama tidak ada senjata atau alat sejenisnya yang berbahaya, aku punya perhitungan dan rencana untuk lepas. Melihat beberapa orang yang tetap terdiam, aku lanjut bicara, terakhir kali aku di kota Yanjing, bahaya saat menghadapi Mark jauh lebih besar dibandingkan sekarang, aku seorang harus menghadapi lebih banyak bahaya lagi. Dan setelah aku selesai bicara, ekspresi wajah beberapa orang itu akhirnya menjadi tenang. Elina bicara dengan tegas, Roman, berjanjilah padaku, ini terakhir kalinya kamu membahayakan dirimu sendiri. Aku tertawa, berkata, tentu saja, siapa juga yang tidak ada apa-apa mau menggunakan nyawa sendiri untuk bercanda. 3 orang Bruce tidak menolak lagi, Jay Zhou juga hanya menatapku dengan senyum pasrah. Aku mengeluarkan peta lagi, menandai 3 tempat tadi, di antaranya ada beberapa posisi yang bagus untuk mengintai di jalan depan, tujuannya sederhana, yaitu kalau mereka tiba-tiba menyadarinya, bisa melakukan pertolongan kapan saja. Dan Jay Zhou aku panggil untuk menunggu di depan jalan depan jalan belakang semuanya dijaga oleh polisi. Aku melihat lagi keadaan tanah di jalan depan, berbicara dengan santai, semuanya tenang saja, sangat cepat aku akan kembali. Selesai bicara semuanya bubar ke posisinya masing-masing, membawa orang ke segala penjuru jalan depan, di sisiku hanya tersisa Elina. Elina melihatku dan bertanya, Roman, kenapa kamu membohongi mereka, bukannya kamu sudah menemukan orangnya? Melihat ekspresi Elina yang seperti mengolok-olok, aku tidak tahan dan mengangkat dagunya, wajah Elina langsung berubah menjadi merah. Aku berkata, di saat penting kamu juga tidak bodoh, kenapa masalah keluarga Gong sebelumnya, kamu tetap tidak bisa melihat kebenarannya dengan jelas. Wajah Elina menjadi sedih dan kesal, lalu dia menepis tanganku, wajahnya merah dan berkata, tadi kamu terus menatap satu tempat di peta, orang bodoh pun akan menyadari ada masalah di dalamnya, tapi, Roman, apakah kamu berencana untuk pergi menyelamatkan paman dan tante seorang diri? Sambil berbicara Elina melirik peta yang di tanganku, aku tersenyum dan berkata, sebenarnya sangat sederhana, masalah ini cukup sampai di sini saja, aku juga khawatir rahasianya bocor, kalau aku memberitahu mereka, beberapa anak buah penerjemah itu, tidak ada yang tahu apakah akan dibocorkan ke orang lain lagi, selain itu, kali ini aku pergi, malah tidak ada resikonya. Bab 388 menunggu kesempatan. Elina mengecapkan bibirnya dan berkata, kamu juga hati-hati, walaupun teorinya dibilang aman, tapi tidak memungkinkan realitanya begitu, kalau mereka benar-benar putus asa, siapa yang bisa menduga mereka akan mengambil jalan pintas. Mendengar ucapan Elina, aku hanya tersenyum, kata-katamu dalam sekali, sudahlah, tidak akan ada apa-apa. Selesai berbicara aku menyuruh Elina menunggu di samping, aku berjalan pada satu arah, kedua tanganku dimasukkan ke dalam kantong celana, jika tidak ada hal lain aku sudah berjalan-jalan santai, kalau bukan karena ada orang yang dicintai, sama sekali tidak bisa melihat perbedaan antara aku dan orang lain. Sedangkan aku tidak bisa menolak, melewati begitu banyak pelajaran, Elina akhirnya ada kemajuan, setidaknya dia bisa menunjukkan kekuatan putri tunggal keluarga besarnya, terlebih dia bisa melihat rencanaku, aku benar-benar tidak menyangka hal ini. Tentu saja, sebelum aku berbicara aku sudah memikirkan caranya, tidak ada alasan padanya, tempat yang aku tandai di peta, semuanya bukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, hanya saja tempat memantau yang baik, tapi menurut perkataan beberapa orang, tempat memantaunya baik juga tidak berarti, asalkan bisa bersembunyi baru ada kesempatan untuk kita menghindari buruan. Jalan di depan tidak terlalu besar, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, area perumahan warga di belakang jalan memang sedikit merepotkan, cuma karena masalah bangunan tua kota Guilin, di area ini masih ada banyak perumahan yang hanya 1-2 tingkat saja, oleh sebab itu saat aku melihat peta lagi, langsung menyadari rumah kecil penghubung jalan di depan dan di belakang.
Bruce dan 3 orang lainnya memberi tanda bangunan tua di peta, tapi karena lokasinya yang khusus, tidak peduli jalan di depan atau di belakang, dalam beberapa menit sudah bisa sampai, tapi karena hanya ada satu tingkat, posisi memantaunya sedikit kurang baik, tapi kelebihan yang lebih besar adalah, bangunan kecil ini berada di ujung, jarang diperhatikan orang. Aku berpikir, kalau aku adalah anggota keluarga Gong, aku juga akan memilih posisi itu. Jalan depan sebagai tempat berjalan, sebenarnya jalan itu tidak panjang, sangat cepat aku sudah sampai di ujung jalan, dan juga rumah tua itu tidak berada terlalu jauh. Aku mengambil ponsel, mengirim pesan teks kepada Jay Zhou, menyuruhnya pelan-pelan membawa orang mendekat ke sini, lalu membuat mode silent pada ponsel. Aku melihat ke depan, karena telah mencapai ujung jalan, jadi hanya beberapa orang saja yang lewat. Rumah di belakang ditutup sangat rapat, di sebelah kanan adalah menara kuno berlantai 2, dan di sebelah kanannya lagi adalah rumah kecil. Aku berjalan ke arah kanan bangunan itu. Bangunan kecil itu berada di sudut, aku langsung berjalan ke belakang rumah paling kanan, karena rumahnya lebih pendek, aku dengan mudah naik ke atas bangunan, sedangkan yang membuatku paling bahagia adalah, jendela di lantai 2 sedang terbuka. Sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan, dengan mudah aku masuk ke lantai 2, melihat ke kanan dan kiri, pas sekali tidak ada orang, di dalam kamar juga tidak ada benda apapun, aku merasa tidak ada yang tinggal di loteng kecil itu. Hatiku sangat senang, berjalan ke jendela di depan dan melihat ke bawah, rumah tua yang ditandai di peta, tepat sekali berada di bawah pandanganku. Aku memperhitungkan keadaan di sekitar, lalu turun melalui jendela. Dengan begini, aku menghindari mata-mata yang mengawasi dari rumah kecil ini, atau aku sama sekali tidak menarik perhatian orang. Aku harus mengatakan ini, karena area ini adalah bangunan yang memiliki sejarah selama 2000 tahun lebih, kebanyakan adalah rumah tua, di atasnya ditutup genteng, pada umumnya lantainya hanya 2 meter lebih tapi tidak mencapai 3 meter, oleh karena ini aku memanjat dinding turun. Aku mendekati bangunan, menempelkan telingaku di jendela untuk mendengar, di dalam ruangan lebih diam, terkadang hanya terdengar suara orang berbisik, aku merasa penasaran, kenapa tidak mendengar suara orang tuaku. Jangan-jangan di dalam ruangan bukan 4 orang keluarga Gong. Aku seketika merasa ragu, menunggu suara di kamar kembali sunyi, aku mencari cabang yang ramping, membuka sedikit hordeng yang tertutup rapat. Suaranya tidak terlalu besar, tapi di telingaku malah seperti tidak ada suara, lalu menunggu beberapa saat, di dalam ruangan tetap tidak ada gerakan sama sekali, saat itulah aku menjulurkan kepala dan melihat ke dalam ruangan melalui celah. Hanya melihat 3 orang yang duduk di dalam ruangan, di depan masih ada 1 orang yang berdiri, dengan suara berbisik berbicara, tapi karena jaraknya denganku, aku sama sekali tidak terdengar perkataannya. Aku melihat tempat pemantauan yang lain, di satu sudut terlihat sebuah sakurok, aku berusaha untuk menyamping agar bisa melihat keseluruhan, lalu hanya melihat setengah badan aku sangat yakin, itu adalah orang tuaku. Saat itu mereka tidak berbicara satu kata pun, kemungkinan besar karena sudah terbiasa kehidupan beberapa terakhir ini. Sedangkan hatiku muncul sebuah rasa marah, aku sangat ingin membuang beberapa orang ini ke sungai agar dimakan ikan. Dengan cepat aku merasa tenang, saat itu kamar terjadi perubahan, orang yang berdiri berbalik, melihat ke arah 3 orang yang duduk, tapi masih saja tidak terdengar jelas apa yang mereka katakan. Tapi aku sudah melihat jelas penampilannya, kulitnya sedikit gelap, dandannya juga sedikit berbeda dari anak muah Cina. Membandingkan mereka sebentar, aku merasa mereka anggota Bruce yang kabur, sedangkan 3 orang lainnya adalah orang yang dikirim oleh keluarga Gong. Salah satu pria berambut cepak sepertinya sedang mempertanyakan sesuatu, sedangkan 2 orang lainnya menganggapnya sebagai ketua. Aku merasa dialah yang menculik orang tuaku, dan orang yang berhubungan langsung dengan keluarga Gong. Beberapa orang kembali berisik, akhirnya mereka bubar dengan tidak bahagia. Pria berambut cepak itu membawa 2 anak buahnya keluar, tapi anak buah Bruce langsung mencegah mereka, berbicara banyak, emosi beberapa orang itu barulah reda. Aku tidak melihat lagi, diam-diam pergi ke belakang bangunan, tapi tidak ada pintu belakang, bisa dibilang, ingin masuk ke dalam ruangan, selain memecahkan jendela masuk, hanya bisa masuk melalui pintu utama. Berbicara sampai di sini, mungkin ada beberapa orang bertanya, bukankah kamar-kamar di lantai pertama, kedua dan ketiga biasanya dilengkapi dengan jaring anti pencurian? Kenapa aku bisa memilih masuk dengan memecahkan jendela? Sebenarnya area kota Guilin ini, karena masalah zaman dan sejarah yang ditinggalkan, sebagian besar adalah jendela kayu, tentu saja tidak terdapat jaring anti pencuri. Aku kembali ke jendela tadi menunggu kesempatan, sedangkan beberapa orang itu akhirnya selesai berkelahi, salah satu anggota menyalakan rokok, berjalan ke arahku sambil mengomel. Aku menurunkan badanku, aku sangat jelas merasakan adrenalinku semakin cepat, asalkan aku berhasil memecahkan jendela dan menghabisi orang ini, masalah hari ini sepertinya akan berhasil dengan sempurna. Mengenai 3 orang lainnya, bagiku bukanlah masalah,
lagian asalkan aku bertahan sebentar, Jaizhou dan Bruce tiga orang lainnya dengan cepat menyusul kemari. Walaupun aku merasa wajah mereka yang sangat seram, tapi kenyataannya, tingkat bahaya tidak sebanding dengan terakhir aku berkelahi dengan Mark. Api mulai menyala dan bau asap bercampur tembakau terbang di atas kepalaku. Orang itu juga tidak sadar dan terus berkata kasar, dan aku menurunkan suaraku, menunggunya terkejut dan tidak sempat melawan. Rokoknya akhirnya selesai dihisap, orang itu memuntahkan air liurnya, lalu aku mendengar suara tangan, dengan cepat mengumpulkan tenaga, saat jendela terbuka, sebatang rokok dari dalam dibuang keluar, saat itu, aku yang dibawa meloncat masuk ke dalam, dengan kuat memukul wajah orang yang tertegun itu. Bab 389 menyelamatkan orang. Orang itu dipukuliku, dia mendengus lalu jatuh ke bawah, sedangkan tiga orang lainnya akhirnya tersadar, mereka semua bergegas ke arahku, untungnya mataku cepat, sampai mereka sampai di jendela, kedua kakiku sudah tegap berdiri di dalam ruangan. Mereka bertiga terkejut, lalu aku memukul orang di sebelah kiri terlebih dahulu, karena orang tuaku masih berada di sana, di saat itu aku memukul mereka dengan kekuatan penuh. Peng! Saat itu, suara pukulan mengenai daging terdengar, tangan kiriku memukul orang itu hingga pingsan, lalu menendangnya hingga membuatnya terjatuh ke lantai, sedangkan aku sama sekali tidak bisa menghindar serangan dua orang lainnya. Pang-pang! Lalu terdengar lagi suara pipiku dan pundakku dipukul dan ditendang, sedangkan aku dengan cepat mundur ke belakang, di saat bersamaan, dari sudut ruangan yang tidak besar terdengar suara teriakan, "Roman, bagaimana kamu bisa di sini? Roman, cepat kamu lari!" Akhirnya orang tuaku melihatku, tidak memperdulikan apapun berteriak sekuat tenaga. Sedangkan aku menghadapi serangan dua orang, sambil menjawab, "Aku tidak apa-apa, aku tahu kalian diculik di sini, sengaja datang menyelamatkan kalian." Walaupun bela diriku tidak begitu hebat, tapi kemampuanku masih lumayan, bisa dibilang masih bisa menghadapi dua preman ini, tapi tidak disangka pria berambut cepak itu tidak begitu hebat, tapi kekuatannya sangat kuat, yang membuatku terkejut adalah dia dan satu orang lainnya tidak menemukan kesempatan untuk melawan, bahkan jika dia adalah seniman bela diri yang terlatih secara profesional, atau seorang pensiunan tentara, aku percaya itu. Aku sambil menghadapi dua orang itu sambil berteriak, "Kalian masih mengurusi urusan keluarga Gong, apa kalian tidak tahu, keluarga Gong sudah mau selesai?" Dua orang itu tidak menjawab, malah suara teriakan yang nyaring terdengar. Aku bertanya lagi, "Keluarga Gong pasti pernah berjanji pada kalian, menculik orang tuaku untuk mengancamku, setelah masalah selesai akan memberi kalian imbalan yang besar, tapi sekarang, janji keluarga Gong tidak bisa ditepati, mereka saja sudah sulit menyelamatkan diri mereka sendiri." Melihat kedua orang itu tidak ada perubahan, orang tuaku saat itu sudah diculik, sedangkan aku tidak tahu kapan bala bantuan akan sampai, hidup mati itu penting, ini seperti sedang memacu kekuatanku, seranganku semakin cepat, kedua orang itu seketika tidak bisa melawan. Walaupun serangan kedua orang itu kompak, tapi semangatku membara, dengan cepat aku menangkap kekurangan itu dan menggunakan kesempatan, langsung menendang wajah salah satu orang, dia tidak sempat melawan, terjatuh di belakang dan terbaring. Di depanku hanya tersisa pria berambut cepak, aku dengan sini tersenyum, "Sekarang hanya sisa kamu sendiri, kamu masih belum menyerah." Pria berambut cepak itu tertawa, "Roman, sekalipun seluruh dunia hanya tersisa aku seorang, aku juga akan membunuhmu." Melihat aku ingin berbicara, pria berambut cepak lanjut berbicara, "Roman, hari ini aku tidak bisa membunuhmu, aku pasti akan membunuh kedua orang tuamu, membuat kamu menyesal." Ucapannya baru selesai, aku langsung merasakan semangat dari dalam diriku membara hingga ke otakku, dengan marah aku menuju ke arah orang tuaku sambil memaki, "Aku tidak peduli kamu siapa, kalau kamu menyentuh satu helai rambut orang tuaku, aku jamin kamu akan membayar itu." Suara mereka baru saja terdengar di sudut depan ruangan, sudut ruangan dipenuhi tumpukan kayu bakar, dan orang tuaku diikat dengan tali, berjuang untuk lepas. Ibuku melihatku dengan cepat berkata, "Roman, hati-hati belakang." Mendengar ucapan ibuku, aku tanpa ragu, engan cepat berguling ke samping, dan di saat bersamaan, tempatku berhenti tadi ada sebuah tongkat. Aku berbalik melihat, pas sekali diambil pria berambut cepak, tiak tahu dari mana pria berambut cepak mendapatkan kayu, tersenyum sinis kepadaku, aku merasa langsung menyusut, kurang ajar, sekalipun menyuruhku melawan, setidaknya beri aku senjata, menyuruhku tangan kosong menghadapi orang hebat, aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Sedangkan aku juga mengerti, sebenarnya ucapan pria berambut cepak tadi ingin mengancamku menggunakan orang tuaku sebenarnya palsu, tujuan yang sebenarnya dia sudah melihat tongkat itu untuk dijadikan senjata. Ayahku juga berteriak, "Roman, orang itu sepertinya prajurit yang sudah pensiun, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya, kamu cepat lari, kami di sini tidak apa-apa."
Ibuku juga meneruskan perkataan ayahku, sedangkan perasaanku semakin sedih, aku secara tidak sengaja membuat orang tuaku dalam bahaya, sedangkan mereka sama sekali tidak menyalahkanku, malah mengkhawatirkan keselamatanku. Roman, kamu dengan nurut menyerah, maka kesakitanmu akan berkurang sedikit. Pria berambut cepak perlahan berjalan ke arahku sambil mencibir, aku menarik nafas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tetap tenang, aku melihatnya sambil berkata, pria berambut cepak, tidak peduli apa hubunganmu dengan keluarga Gong, asalkan kamu baik-baik menurunkan senjata dan menyerah, aku jamin kamu tidak akan ada masalah, jujur saja, sekarang di luar sudah dikelilingi polisi, kamu sudah tidak bisa kabur lagi. Hahaha, lari, aku sama sekali tidak berpikir ingin kabur, cuma sebelum masuk bisa membunuh kamu Roman, aku anggap sudah cukup. Wajah pria berambut cepak menjadi sedih, aku mengerutkan kening, dan bertanya, siapa kamu sebenarnya, aku sama sekali tidak mengenalmu, aku dan kamu hanya dibatasi dendam keluarga Gong. Dipikir-pikir juga aneh, selain keluarga Gong, aku sama sekali tidak pernah menyinggung siapapun, sedangkan setiap tindakan pria berambut cepak ini seperti memiliki dendam yang dalam denganku. Pria berkepala cepak menyeringai seram dan berkata, kamu tidak perlu tahu, karena kamu sebentar lagi akan mati. Selesai berbicara dia berdiri, tongkat kayu memukul kepalaku, aku melihat dia, awalnya berpikir ingin menghindar, tapi sejenak ragu akhirnya aku menggunakan bahuku untuk menghindar pukulan, sedangkan pukulan yang sangat kuat, aku seketika merasa pundakku mati rasa. Untungnya beberapa tahun ini aku sering dipukul, tubuhku menjadi kebal, sedikit bergerak, tidak menyakiti tulang hatiku sedikit lega, di saat bersamaan, menggunakan kesempatan dia memukul pundakku meraih tangannya, lalu dengan sekuat tenaga memukul ketiaknya dengan kuat menggunakan pergelangan tangan, lalu memukul bahunya. Pang-pang, suara pukulan terdengar, kedua mata pria berambut cepak terlihat meledak, wajahnya masih terlihat dia terkejut, dengan kesakitan dia terduduk di lantai, berteriak tanpa ada tenaga. Bukan hanya pria berambut cepak, bahkan aku juga tidak menyangka, rupanya dengan keberanian ini dapat membuatnya kalah dalam beberapa detik. Sedangkan di saat seperti ini pandanganku berpindah ke sudut ruangan, hanya melihat wajah orang tuaku yang tertegun, di saat bersamaan wajahnya terlihat rasa gembira yang tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Dengan cepat aku melepaskan ikatan tali di tubuh mereka, sekali lepas ibuku langsung memelukku dengan kuat dan menangis, sedangkan ayahku juga memandangku dalam-dalam, mengangguk dengan sedih, Roman, kamu sudah besar. Dan saat aku menenangkan ayah ibuku sudah 10 menit lebih, orang yang terbaring di lantai selain pria berambut cepak dan orang yang terakhir aku pukul, orang yang pertama kali aku pukul, dan pria yang aku tendang perutnya hingga pingsan pun tersadar. Bab 390 Kabar Baik. Tenagaku sudah hampir habis, bahkan aku tidak bisa berkata apa-apa, sedangkan ibuku yang kaget menunjuk ke arah lantai dan berteriak, Roman, mereka, ada yang sadar. Dengan cepat aku membalikkan kepala, melihat dua orang merangkak berdiri dengan cepat menggunakan tali yang mengikat orang tuaku untuk mengikat mereka berempat, sedangkan di saat bersamaan aku akhirnya mengerti, beberapa waktu ini orang tuaku diperlakukan tidak lebih baik dibandingkan Adam Luo. Waktu itu Adam Luo diculik, beberapa hari tidak dikasih makan, sedangkan orang tuaku sekarang lebih kurus, seluruh badannya kotor, terlihat lebih baik sedikit dibanding Adam Luo. Di saat seperti ini, dari luar pintu terdengar langkah kaku, lalu terdengar orang berteriak, orang yang di dalam dengar, cepat turunkan senjata kalian, kalau tidak kami serbu masuk. Aku seketika tidak berkata apa-apa, baru ingin berbicara, pintu yang dikunci oleh beberapa orang sebelumnya ditendang terbuka dengan keras. Dengan cepat beberapa orang bergegas masuk, aku dengan cepat berdiri untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, karena cahaya tiba-tiba berubah, di saat itu aku akhirnya melihat mereka dengan jelas, mereka semua mengenakan seragam polisi, ternyata orang sendiri, dan aku pun merasa lega. Sedangkan sisa beberapa orang mengelilingi kami, dan ada beberapa orang meborgol orang yang di lantai, di belakang segerombolan orang ada satu orang berkata dengan pasrah, aduh saudaraku, kamu tidak bisa datang lebih cepatkah, aku hampir saja mati oleh pria berambut cepak ini. Jay Zhou berdeham dan berkata, ngomong apa, aku tidak menyangka kamu bisa bertindak begitu tergesa-gesa, tidak disangka kamu begitu impulsif, untungnya kamu tidak apa-apa, kalau tidak sampai waktunya aku masih dimarah. Selesai berbicara aku melihat yang lain, kalian cepat bawa 4 orang ini, wawancarai mereka secara terpisah dari sekelompok orang yang ditangkap di apartemen, harus tanya sampai tahu siapa yang menyuruh mereka. Jay Zhou dan aku dengan cepat memapa orang tuaku, ibuku dengan sekuat tenaga mengucapkan terima kasih, sedangkan ayahku sepertinya ada sedikit kesan kepada Jay Zhou, menunjuk ke arahnya dan dengan penasaran berkata, kamu teman sekelasnya Roman. Jay Zhou berkata dengan ketawa, iya, aku teman SMP-nya Roman, waktu masih kecil belajar, pernah makan di rumah paman.
Aku juga menambahkan, Ibu Ayah, kali ini kalian harus benar-benar berterima kasih pada polisi Zhou. Pertama kali aku beberapa hari di kota Shanghai, kalau bukan demi kalian dia sangat sibuk, takutnya kalian sampai sekarang masih diikat oleh preman ini. Ayahku tertawa dan berkata, kali ini syukur ada kamu, malam ini kita harus mentraktir polisi Zhou makan istriku, kita cepat pulang, buat makanan untuk polisi Zhou. Sambil berbicara ayahku ingin melepaskan tangan Zhou, aku segera berkata, Ayah Ibu, kita sekarang harus pergi ke kantor polisi untuk membuat pengakuan, jangan biarkan mereka ada yang lolos. Kali ini ibu dan ayahku baru tersadar, dengan cepat mengikuti kami keluar dari rumah tua itu. Kami naik mobil polisi menuju kantor polisi, sedangkan Bruce dan yang lainnya di saat kami keluar rumah, Zhou sudah menyuruh orang untuk pergi memberitahu, sepertinya di sekarang sedang di bar merayakan. Saat di mobil polisi aku melihat entah sejak kapan ayah dan ibuku sudah memiliki uban di kepala mereka, hatiku merasa sangat sedih, tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sekarang harus bertarung mati-matian dengan keluarga Gong, bahkan mereka bisa menggunakan cara menculik anggota keluarga, mereka pasti akan menggunakan cara yang lebih kejam lagi. Kalau aku tidak menghabisi keluarga Gong terlebih dahulu, hasil akhir yang paling menakutkan jika kekuatan Gong kembali adalah membunuhku. Aku menghembuskan nafas dalam-dalam, aku menenangkan orang tuaku terlebih dahulu, dan memberitahu Zhou untuk menemani mereka, lalu aku berjalan ke pintu utama kantor polisi mencari tempat tenang dan mencari nomor telepon untuk dihubungi. Telepon sangat cepat tersambung, dia tidak pernah membuatku kecewa. Email berkata dengan senang, Roman, kenapa di saat ini bisa teringat meneleponku, pagi ini aku terdengar suara burung berkicau, aku rasa pasti ada hal baik. Di mana ada burung berkicau? Aku sengaja berkata dengan bingung, sepertinya memang ada. Email yang mendengar candaanku tertawa, aku berkata, Email, kali ini aku telepon kamu ingin memberitahu kamu sesuatu. Masalah apa? Aku sangat penasaran kenapa email begitu mengenalku, kami berkenalan tidak begitu lama, tapi dia tahu banyak kebiasaanku, seperti saat ini, hanya seketika email bisa menebak apa yang aku katakan, nadanya disesuaikan. Aku pelan-pelan berbicara, Email, kamu masih ingat dulu saat di kota Shanghai, memberitahu masalah padamu di telepon. Email tidak menjawab, aku tahu dia tidak ingin memotong pembicaraanku, jadi aku lanjut berbicara, saat itu orang tuaku diculik oleh orang suruhan keluarga Gong, oleh karena itu aku mencari kamu, ingin kamu membuat kewaspadaan keluarga Gong berkurang, akhirnya mereka terkena jebakan, dan kami sekarang sudah di rumah lama kami di kota Guilin menyelamatkan orang tuaku, orang-orang itu sudah ditangkap semua, sekarang sedang diinterogasi oleh polisi. Beberapa saat aku terdiam, email berkata dengan sedikit tidak percaya, apa, Roman kamu sukses, bagus sekali, jadi aku boleh beritahu keluargaku tentang kabar baik ini. Aku berdeham, benar, lagian keluarga Gong tidak sungkan sama sekali padaku, aku juga tidak perlu mempertahankan hubungan kami, hari itu Mark menculikku di kota Yanjing, aku tahu email di hatimu selalu ada depresi, aku harap kali ini kamu bisa menyelesaikan depresimu itu. Email menjawab, Roman, kali ini kamu telah menyelamatkan paman dan bibi, sampai kamu menyelesaikan masalah keluarga Gong, apakah kamu akan pulang ke kota Yanjing? Aku menganggukkan kepala, tapi teringat kami sedang berbicara lewat telepon, sedangkan dia tidak bisa melihat, aku sedikit ragu dan berkata, benar, sampai aku pulang ke kota Yanjing, pasti akan memberitahumu. Sekalipun di telepon, aku bisa merasakan email setelah mendengar ini pasti sangat bahagia, tapi aku sedikit pun tidak merasa bersemangat, aku bahkan sedang meragukan diriku sendiri, kenapa harus sembarangan berbicara, dan setuju dengan hal ini. Setelah mematikan telepon aku menggelengkan kepala, memaksa diri sendiri untuk tidak memikirkan masalah itu, lalu menelepon Odele dan Alex, saat ini mereka sepertinya sedang melakukan sesuatu di Dewan Kota Shanghai, tapi saat mereka mendengar berita ini, mereka bahkan lebih gembira dari email. Aku benar-benar mengerti, bagi email seluruh masalah ini hanya dilihat dari sudut pandang pengamat, tapi Odele dan Alex tidak sama. Mereka orang yang jauh-jauh menemaniku datang ke kota Yanjing, dan telah bertemu bahaya berkali-kali, kalau bukan karena keberuntungan kami mungkin sudah tewas di sini. Sedangkan hari ini mendengar aku menyelamatkan orang tuaku, sebelumnya sudah mengalahkan Timothy, bisa dibilang tujuan datang ke Shanghai kali ini sudah tercapai 3/4. Lagian di pandangan orang, bukti dan saksi kejahatan keluarga Gong sudah terpapar, bahkan yang dirasakan Odele sendiri, Sua masuk ke dalam daftar kejahatan di kantor polisi, jadi semua kejahatan ini terkuak, keluarga Gong pasti sudah berakhir.